Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah memerintahkan umatnya untuk menyayangi alam hingga akhir zaman. Salah satu caranya adalah dengan terus menanam pohon. Selain membersihkan udara dengan menyerap CO2 dan menghasilkan O2, pohon juga memberi makan manusia dan binatang dengan buah, daun, dan bunganya. Serta mengelola air di tanah agar terus tersedia air bersih bagi manusia dan penghuni bumi lainnya. Lebih dari itu, menanam pohon dan mewakafkannya bisa juga menjadi jalan bagi kita untuk memperoleh pengganti pohon di surga. Diceritakan dalam salah satu riwayat tentang sebab turunnya surat Al-Lail, diantaranya dari Ibnu Hatim, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Dalam riwayat Ibnu Hatim dikatakan bahwa surat Al-Lail turun berkenaan pemilik pohon kurma yang bakhil. Surat Al-Lail berisi tentang perbedaan kedudukan orang bakhil dengan orang dermawan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail ayat 4-10. Diceritakan bahwa pemilik pohon kurma tersebut memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangganya yang fakir dan memiliki banyak anak. Tiap kali berbuah, pemilik pohon memetik hasilnya dari rumah tetangganya. Namun bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir, ia segera merampasnya. Bahkan yang sudah masuk ke mulut anak-anak itu juga dipaksa dikeluarkannya. Kemudian orang fakir itu mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW yang berjanji akan menyelesaikan masalahnya. Nabi SAW bertemu dengan pemilik kurma dan meminta pohon kurma tersebut. Sebagai gantinya, dia akan diberi pohon kurma di surga. Pemilik kurma meremehkan dan menolak tawaran Nabi SAW dengan mengatakan bahwa dia memiliki pohon kurma yang banyak dan yang diminta Nabi tersebut adalah yang terbaik yang dimilikinya. Pembicaraan itu didengar oleh sahabat Nabi SAW yang lain yang dermawan. Dia datang kepada Nabi dan menanyakan, apakah tawaran pohon yang di surga itu juga berlaku baginya? Nabi SAW kemudian mengiyakannya. Sahabat yang dermawan itu kemudian rela memberikan 40 pohon kurma demi menggantikan satu pohon yang diminta Nabi untuk diberikan kepada si fakir tetangga si bakhil. Bersedekah dengan pohon yang diambil hasil buahnya juga diriwayatkan dalam sejumlah hadis yang sahih. Para sahabat Ansor biasa memberi Nabi beberapa pohon kurma untuk dimanfaatkan hasilnya ketika berbuah. Dan ketika negeri Islam di Madinah mulai memiliki sumber pendanaan yang cukup pasca penaklukan Khaybar, Nabi kemudian mengembalikan pohon-pohon sahabat Ansar tersebut. Kaum Ansar juga membagi pohon-pohon kurma yang dimilikinya dengan kaum Muhajirin yang dipersaudarakan dengan mereka. Namun para kaum Muhajirin ini memiliki latar belakang pedagang dan tidak bisa mengelola kebun, sehingga banyak kaum Ansor yang membagi hasil buah pohon kurma mereka. Pemirsa, memiliki pohon berbuah memang sangat menyenangkan. Selain bisa menikmati hasilnya, kita juga bisa menambah pahala dengan selalu membagikan kepada orang lain. Namun, bagi pemirsa Muslim masa kini yang belum memiliki tanaman, jangan khawatir. Kali ini saya sedang berada di kawasan Depok, Jawa Barat untuk belajar menanam pohon yang menghasilkan buah yang istimewa. Assalamualaikum pemirsa Muslim masa kini, saya mau ngasih tebakan. Tahu nggak pohon yang ada di samping kanan kiri saya ini pohon apa? Aduh, ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Jadi ini adalah pohon alpukat. Saya sedang berada di perkebunan alpukat yang ada di daerah Depok, Jawa Barat. Hari ini pokoknya kita bakal membahas segala sesuatu tentang alpukat. Dari mulai proses pembibitan sampai nanti makanan, jenis-jenis makanan yang bisa saya konsumsi dan semuanya terbuat dari alpukat. Tetap ikutin saya di Muslim Masa Kini. Yuk! Dengan luas hampir 3.000 meter, lahan yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat ini disulap menjadi kebun buah alpukat Miki. Pemiliknya Pak Yunus sengaja belajar pembibitan alpukat varietas unggul guna membuat wilayah tempat tinggalnya berkembang. Maklum saja, awalnya kawasan tempat Pak Yunus tinggal rata-rata hanya dihuni oleh masyarakat tanpa pekerjaan apapun. Hingga akhirnya di tahun 2004, Pak Yunus mulai mengembangkan varietas alpukat unggul dibantu oleh akademisi dari IPB. Miki sendiri merupakan gabungan dari nama kedua orang tua Pak Yunus, yakni Mi'ah dan Kinan. Dan mumpung saya sedang berada di kebunnya, saya akan belajar langsung kepada Pak Yunus proses pembibitan hingga akhirnya menjadi pohon yang siap menghasilkan buah.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Pak, Masya Allah nih ya Pak. Tadi saya udah keliling-keliling ke perkebunan alpukat Miki ini. Terus tadi udah sempat lihat ke sana. Kok rasanya jadi makin penasaran gitu. Kalau saya nggak cuma pengen nikmatin buahnya aja nih Pak, tapi saya pengen juga tahu dari mulai proses awal nih, proses pembibitan. Kami mulai melakukan penyemaian biji. Dari biji-biji yang kami dapatkan dari penjual jus, dari pasar-pasar, dari berbagai mata sumber biji ini kami semai. Nah, beberapa saat setelah disemai, tumbuh biji-biji ini menjadi kecambah yang sebentar lagi akan kami pindahkan ke polybag. Pindah ke polybag yang lebih besar? Iya, dipindahkan ke lebih besar karena media tanam ini kan hanya tanah, belum ada pupuk atau juga media yang sangat kecil sekali. Butuh media yang lebih besar. Saya boleh nggak Pak dikasih tahu Pak? Oh boleh, Asik, pasti kalau boleh. kayak gitu. Di mana Pak Ya, tempatnya, Pak? ada di sana. Oke, Ya. udah kalau kayak gitu, ayo Pak. Terima kita berangkat, Pak. kasih. Nah ini dia nih salah satu contoh pohon yang tadi setelah dari proses semai dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Tapi saya jadi penasaran Pak, Iya. kalau yang ini usianya berapa lama nih Pak? Ya sudah 4 minggu. Wah sudah 4 minggu, udah 4 minggu. lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Tapi ini kayaknya ada yang lebih besar lagi. Oh iya, ini yang sudah 6 minggu. Iya. Kalau udah 6 minggu kayak gini udah siap digimanain Pak? Iya, ini udah siap dienten. Wah. Siap disambung dengan memotong bagian pucuk Hah? dan mengganti dengan pucuk-pucuk yang unggul, ya dengan Miki yang unggul. Nah, seperti itu. Wah, Siap. pokoknya kita hari ini jalan-jalan keliling sampai akhirnya kita bisa menikmatin lagi si alpukat Miki. Saya pengen tahu dulu proses nanamnya sampai sampai selesai. Ini saya taruh sini boleh ya Pak? Boleh. Nah ini yang udah disambung pucuk tuh yang kayak gimana Iya. sih Pak? Ya, setelah dilakukan penyambungan pucuk, hasilnya seperti ini. Ini baru saja disambung. Nah, disungkup seperti ini selama 3 minggu. Nah, karena sudah selama 3 minggu ini, tentunya sudah ada tunas-tunas baru yang kelihatan numbuh. Nah, ini sudah 3 minggu kemudian, ini udah kelihatan tunas-tunas barunya dan ini berhasil. Setelah kita lakukan penyambungan yang sudah berhasil seperti ini, lalu kita tunggu 2 bulan ke depan untuk bisa dipasarkan. Waduh. Cepat bukan? Iya, cepat. Hanya waktu 3 bulan kurang lebih. Bener. Bibit-bibit yang sudah kita persiapkan ini siap dipasarkan. Siap dipasarkan. Itu saya boleh nebak gak Pak? Boleh. Yang siap dipasarkan tuh yang ada di belakang saya itu bukan sih Pak? Iya, tentunya ini ya, pohon-pohon yang sudah siap dipasarkan. Wow, banyak banget ya. Dan tadi juga saya ngeliat itu banyak banget yang datang ke sini pengen beli yang siap dipasarkan. Itu menjadi tanda kalau sebenarnya memang alpukat Miki ini salah satu yang memang difavoritkan gitu. Iya, Wah. terima kasih. Iya. Tapi boleh lah ya Pak, nanti saya jalan-jalan ke situ. Saya boleh, pengen lihat silakan. sekalian saya nanti. Silakan. Iya itu. Pilih-pilih nanti. Nah, itu Boleh, dia. iya. Sekalian saya juga nanti mau tanya-tanya sama pembeli yang ada di sana, kenapa sih mereka memilih alpukat Miki nih buat jadi pohon yang ditanam di silakan. rumah gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Makasih banyak ya Pak. Saat ini, kebun milik Pak Yunus sendiri telah menjadi agrowisata Kota Depok. Banyak orang yang bisa belajar secara langsung atau membeli bibit yang siap dipindah tanam ke halaman rumah. Assalamualaikum Pak. Ini dari tadi saya lihat-lihat, ini salah satu customer yang ada di sini nih, lagi pilih-pilih pohon ya Pak ya. Bapak tinggal di mana Pak, ngomong-ngomong Pak? Di Jalan Angsana Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Waduh, dari Kebon Jeruk sampai juga ke Depok demi pohon alpukat. Memburu alpukat Miki. Memburu alpukat Miki. Pak, ini ngomong-ngomongin tentang emang suka bercocok tanam atau seperti apa? Kita punya orang tua dulu petani anggrek. Nah, sekarang kebun jeruk anggrek sudah tidak ada, sudah banyak jadi kontrakan. Nah, tapi karena jiwa kita kepada tanaman itu masih begitu tinggi, kita nyari-nyari mana ciri khas pohon yang bisa kita lihat jadi
unggulan gitu. Maka kita tahu, ada alput Mickey yang jadi maskotnya Kota Depok. Nah, kita buru kemari. Gitu. Oke, saya jadi penasaran. Berarti hari ini bawa pulang berapa banyak pohon? Ya sekitar 10 dulu. 10, luar biasa. Ini nanti kalau udah berbuah saya udah kebayang sih gimana nikmatnya bisa menikmati hasil tanam sendiri, buahnya langsung dimakan di rumah. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan melihat buah alpukat yang sudah dipanen. Jangan kemana-mana, tetap di Muslim Masa Kini.